yang parah itu zaman Jokowi. Karena di Jokowi itu tidak ada yang namanya pengawasan. Kayak gitu. Siapa yang ngawasi langsung menjadi apa namanya? Musuhnya buzzer kayak gitu loh, itu. Siapa yang kritik Jokowi, siapa yang masalah korupsi, pasti disikat oleh buzzer-buzzernya era Jokowi itu waktu itu. Itu yang terjadi. Jadi di daerah makanya sekarang gue kebuka satu-satu kan, Iya. kebuka satu-satu triliunan kayak gitu kan, nanti tambang juga triliunan, nanti akan buka satu-satu. Pemberantasan korupsi di era Prabowo kini semakin panas. Kebocoran anggaran di daerah diperkirakan tembus lebih dari 30%, sementara mafia sektor tambang terus meraup untung besar. Dengan begitu banyaknya skandal yang terungkap, apakah kita benar-benar akan melihat Indonesia bebas dari korupsi atau hanya ada pergantian pemain dalam permainan kotor ini? Saksikan pengungkapan mengejutkan bersama Bang Ucok, Sky Kadafi, Direktur Center for Budget Analysis, hanya di Kacamata Channel. Halo pemirsa Kacamata Channel, jumpa lagi dengan saya. Dan saat ini kita sudah datang tamu yang istimewa ini. Kita sudah tunggu-tunggu karena jadwalnya memang sudah dihubungi, tapi masih padat sekali beliau ini. Masih ada dengan kita ini, dengan Bang Ucok Sky Kadafi. Beliau adalah Direktur Center for Budget Analysis atau CDA. Dan beliau juga terkenal sebagai analisis budgeting juga ya Bang? Ya. Political. Jadi semoga Bang Ucok bisa membersamai kita hari ini. Apa kabar Bang Ucok? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir ke sini Bang. Ini ada sedikit beberapa pertanyaan dari kami Ya. yang sekiranya kita bisa diskusi Bang. Apa kabarnya ini Bang Ucok nih? Baik-baik aja. Kalau kita baik-baik aja. Mungkin negara yang nggak baik. Ini kalau ngomongin dari negara yang nggak baik-baik aja nih Bang. Sekarang kan pemberantasan korupsi lagi masif banget nih Bang. Kalau pandangan Bang Ucok sendiri sebagai pengamat itu, arah kebijakan pemberantasan korupsi seperti ini saat ini seperti apa Bang? Ya, pemerintahan Prabowo ini agak berbeda dengan pemerintahan lain, gitu ya, dalam pemberantasan korupsi. Kalau dulu pemberantasan korupsi itu adalah untuk menyelamatkan uang negara, kayak gitu. Tapi sekarang ini bagaimana bisa mendatangkan uang untuk negara, kayak gitu loh. Kayak gitu. Gitu. Ini juga kan tidak terlepas dari omong-omongnya Pak Prabowo gitu ya. Koruptor bisa diampuni kayak gitu, biarpun setelahnya pura-pura diralat kayak gitulah, pura diralat itu. Tapi sebenarnya dari kasus-kasus gede yang kita lihat gitu kan, semua kasus yang misalnya Kejaksaan Agung, korupsi Patra Jasa, korupsi laptop di Kementerian Pendidikan, itu kan kelihatannya memang untuk bagaimana masuk untuk uang masuk ke dalam negara kayak gitu, kayak Sawit gitu kan, 13 triliun dipamerkan kayak gitu kan gitu. Dan sekarang Rizal Khalid sama Nadiem dikejar gitu kan. Nah, ini dikejar semua. Apakah memang mereka nanti dalam gerakan ini mereka itu akan ampun atau melawan ini? Kalau ampun berarti uang bisa jadi sumber kemasukan negara itu artinya. Menarik ini Bang, menarik. Iya. Terutama kan kemarin Presiden Prabowo juga nyebutkan kita itu tidak takut lah sama utang yang ada dimiliki negara, karena kan negara kita itu kaya. Berarti kalau korupsi itu memang bersih, terberantas, itu utang-utang negara itu sebenarnya bisa terlunasi dong Bang menurut Abang? Bisa sebetulnya. Saat ini ya, ekonomi kita hidup itu karena memang tambang. Kayak gitu. Tambang itu yang bisa bikin hidup. Tapi tambang ini kan tidak dikuasai oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh negara. Dikuasai oleh mafia semua. Semua tambang kita itu bermasalah semua. Kayak gitu. Apalagi saya kemarin melakukan riset di Bubble gitu kan, masalah timah gitu. Itu ada perusahaan yang namanya udah punya izin gitu ya. Izin nih untuk pertambangan di lokasi A. Ternyata dia nggak nambang di sini. Dia ngambil di sini, ngambil di sini. Yang ini apa? Untuk menghindari pajak artinya. Nah, itu mau ngambil sini udah tuh dikirim ke Kalimantan kayak gitu. Kalimantan dia jual ke ini lokasi PTA ini jual ke PTB, PTB dijual di
PT-nya dia lagi juga kayak gitu loh. Di Kalimantan dia jual kayak gitu. Dan ini semua aparat negara ada di dalamnya. Waduh. Gitu. Mantan BIN ada di situ, aparat negara di situ, di perusahaan-perusahaan tambang ini gitu loh. Mereka bermain di situ kayak gitu untuk menikmati. Harusnya kan masuk ke negara dulu, baru mereka sebagai gaji. Enggak, sebelum masuk ke negara mereka nggak mau uang ini masuk ke negara atau pemerintah buat pribadi mereka, untuk operasi politik mereka. Itu yang terjadi. Kalau tambang aja dibenahi gitu kan, kita itu, rakyat kita itu sejahtera betul. Tambang aja udah, sektor lain jangan dulu dah kayak gitu. Itu aja dibenahi kayak gitu. Itu saking banyaknya yang namanya duit kita itu kayak gitu. Nah itu menarik juga tuh Bang. Itu kan berarti indikasinya kebocoran di daerah. Nah menurut Bang Ucok sendiri nih berdasarkan data yang Abang punya, itu seberapa parah sih Bang kalau untuk korupsi di daerah itu Bang? Iya, yang parah itu zaman Jokowi. Karena di Jokowi itu tidak ada yang namanya pengawasan. Kayak gitu. Siapa yang ngawasi langsung menjadi musuhnya buzzer kayak gitu loh itu. Siapa yang kritik Jokowi, siapa yang masalah korupsi, pas disikat oleh buzzer-buzzernya era Jokowi itu waktu itu. Itu yang terjadi. Jadi di daerah, makanya sekarang gue kebuka satu-satu kan. Iya. Kebuka satu-satu, triliunan kayak gitu kan. Nanti tambang juga triliunan, nanti akan buka satu-satu. Tapi yang harus kita, biarpun udah kebuka, kita belum tahu nih modusnya kayak apa. Maksudnya cara ngambilnya itu kayak apa, kayak gitu loh. Udah itu cara ngambil dia kelihatan begitu aman dia, kayak gitu. Itu yang belum terungkap oleh aparat hukum saat ini, kayak gitu. Harusnya itu yang harus diungkap. Dan ternyata era di Jokowi cara korupsinya begini loh, cara ngambilnya begini loh, sampai ke sana begini caranya. Itu belum diungkap, itu belum terungkap oleh aparat hukum. Aparat hukum sekarang ini lagi muter-muter, kayak kejaksaan itu muter-muter aja dikasih Pertamina. Karena nikel, kenapa nggak ini masih gitu-gitu aja, dipanggil doang, udah itu selesai, kayak gitu kan, kayak gitu. Itu doang. Yang lain mana? Orang direksi lain nggak diperiksa. Ini minyak mentah loh, minyak mentah kok. Masa direktur utama, komisaris utama nggak tahu, gitu kan? Harusnya kejaksaan itu harus ngejar itu, kayak gitu. Tapi karena memang yang mau dikejar itu bukan mereka, gitu. Jadi pura-pura bego, pura-pura nggak tahu lah, kayak gitu maksudnya, kayak gitu. Itu yang terjadi. Ya, itu soalnya yang menarik juga kemarin dia soal minyak mentah itu ya Bang, yang membawa Pertamina ikut terseret kan. Iya. Itu kan kemarin ibaratnya sudah ramai juga diberitakan di mana-mana. Nah, menurut Abang itu siapa yang harus dikejar oleh kejaksaan tadi selain dirut-dirut tadi Bang? Iya, yang harus dikejar memang ini kejaksaan aja sekarang ini kan harusnya kan kejar perusahaan-perusahaan swastanya kayak gitu. Kalau Pertamina kan sudah udah tahu datanya gitu. Tapi ada yang belum diungkap Pertamina ini gitu. Misalnya gini, ada data Patra Jasa ini jual minyak gitu ya ke TNI Polri itu untungnya itu bisa sampai 34 M. Tapi dia jual minyak ke grupnya ini ya, grupnya perusahaan, grup A, kayak gitu kan, rugi. Kalau nggak salah itu 1 atau 3% ruginya. Aneh kan? Begitu. Aneh tuh. Kayak gitu datanya. Jadi tapi di dalam data itu dibilang kalau TNI Polri itu adalah mitra strategis kayak gitu. Kalau A ini beda lagi namanya. Jadi bukan langsung ke perusahaan gitu. Padahal itu perusahaannya dia. Berarti banyak jalan menuju ke sananya ya Bang. Iya, Nggak jadi dalam laporan Pertamina juga banyak manipulasi data gitu, masih nomenklatur supaya jangan kelihatan. Pertamina juga ke sini nggak kelihatan ini perusahaan A atau B gitu. Ini tutup semua kayak gitu loh. Itu zamannya Jokowi kayak gitu, nutup semua kayak gitu. Aduh, gue bilang ini. Gitu. Jadi permainan kata-katanya juga oke itu berarti Bang. Oh iya, oke. Kalau nggak ada kata-kata kan kita tidak bisa menafsirkan, kita tidak jelaskan gitu. Dan dengan kata-kata bisa mereka dengan data ini bisa menyesatkan ke publik. Itu yang terjadi. Kayak gitu. Dengan segitu banyak korupsi dan mulai banyak yang diungkap, Abang yakin nggak Bang di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini korupsi-korupsi ini sebenarnya bisa disikat semua Bang? Saya kira sekarang itu bukan disikat.
tapi kayak permainan sepak bola, pergantian pemain. Itu. Gimana itu? Jadi kelihatannya ini sekarang ini gitu kan, korupsi itu hanya sebagai apa namanya kemasan gitu kan, kemasan untuk mendorong orang-orang yang saat ini menjabat gitu, bukan kelompok mereka untuk masuk kepada mereka, kayak gitu loh. Gitu. Jadi partai-partai kan dikasih jatah gitu kan. Ini kan ada beberapa orang profesional gitu ya, yang kemarin orangnya Jokowi gitu kan. Nah ini mulai diganggu-ganggu, disikat supaya diganti pemainnya, pemain baru gitu loh. Itu yang terjadi. Ada peralihan pemain ya, Pak? Iya, pergantian pemain nih di menit di menit berapa ini gitu loh. Itu yang terjadi sekarang, pergantian pemain. Karena kalau masalah korupsi, karena duit ini penting buat mereka, bukan untuk masyarakat, untuk sebagai gaya hidup mereka gitu kan, untuk operasi politik itu mahal harganya kayak gitu. Apakah dia operasi politik formal, nanti dia nyalon atau apa, kan mahal. Semua harus ada duit di muka. Kalau nggak ada duit ya lu kalah kayak gitu. Nah, itu jadi uang itu mereka kejar itu hanya untuk alat ya, untuk mempengaruhi yang lain kayak gitu. Uang itu dapat dari mana, bagaimana caranya nggak penting, yang penting uang dapat, dia tetap mempertahankan jabatannya di situ. Jadi memang banyak ongkos politik yang harus itu dibayar. Ongkos politik yang harus dibayar kepada apa namanya, kepada semua sektor yang mendukung dia ataupun yang ikat dia. Itu yang terjadi. Gitu. Balik lagi Bang di kayak era pemerintahan. Kalau kayak gitu korupsi-korupsi di kementerian, di badan-badan usaha milik negara katakanlah. Iya. Itu ada kemungkinan nggak sih Bang, ada lembaga yang masih bersih atau semuanya bisa dikatakan ada pasti permainan korupsi di dalamnya Bang? Korupsi itu kan dimulai dari kesalahan administrasi gitu ya. BPK itu selalu melakukan audit itu mulai dari administrasi kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya tertangkap tangan, nah, itu kan dihitung dari administrasinya itu kayak gitu. Nah, administrasi di dalam negara itu saat ini itu memang kacau, masih banyak kacau kayak gitu. Kalau dulu kita itu menghina NU, NU itu orang tradisional, nggak tahu, bukan orang modern, nggak tahu administrasi. Tapi setelah saya bandingkan NU dengan pemerintah saat ini, PNS yang kerja di pemerintah saat ini lebih berantakan lagi. Kenapa berantakan? Supaya gampang korupsinya. Nah gitu loh, supaya gampang korupsinya, ketika auditor datang atau tidak datang gitu kan, data ini nggak ada, hilang kayak gitu. Ya, jadi uang itu nggak ditanyakan. Kalau ada data, ya ada administrasi, duit itu kan ada di situ kelihatan. Nanti ditanyakan, uang ini ada di mana sekarang kayak gitu. Tapi kalau ininya data yang nggak ada, berantakan, administrasi berantakan gitu kan, ditanya uang, bentar Pak, rapin dulu administrasinya. Gitu. Dicek dulu. Ya, cek dulu, karena diolah sama dia nanti kan kayak gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi lembaga-lembaga yang bersih itu masih minim saat ini. Tidak ada lah gitu lembaga yang bersih itu kayak gitu. Semuanya yang melayani publik, lembaga-lembaga negara yang melayani publik itu pasti ada ininya, ada dugaan korupsinya ada kayak gitu. Yang melayani publik. Karena publik itu juga tidak mau antri gitu. Dia maunya ke depan bayar. Selesai pokoknya, lu bisa nggak sejam ini selesai, berapa kayak gitu. Itu. Misalnya samsat ya. Oh, nggak ada calo kayak gitu kan. Ya bagaimana? Memang betul di situ nggak ada calo. Tapi kamu kalau mau menemuin calo gampang di situ. Dan mereka itu hanya 30 menit bisa memperpanjang STNK bisa. Kalau kita antri itu sampai sore bos, kayak gitu. Nah, itu sampai sore, kayak gitu. Nah, daripada sampai sore kita bayar calo paling berapa dia? Di 150.000 udah mau, kayak gitu kan. Daripada antri panjang gitu, masyarakat cari calo. Berarti memang korupsi itu juga karena ada supply and demand juga dong Bang? Iya, karena pelayanannya kurang bagus. Jadi tadi administrasinya kacau. Udah itu PNS-nya pelayanannya nggak bagus kayak gitu kan, kayak gitu. Udah itu kita
belum banyak yang belum melalui digital gitu kan. Nah, itu yang terjadi kayak gitu. Ini kan yang digunakan oleh mereka untuk meraup duit kayak gitu. Kayak gitu. Samsat ini wah, biarpun katanya wah udah bagus, apa yang bagus? Nggak ada calo. Wah, udah itu ada pengumuman kan calo dilarang, jangan melalui calo gitu. Ya bagaimana nggak melalui calo? Kita antri di sana kayak gitu kan. Udah itu kita ada kesalahan sedikit harus fotokopi sana sini, itu udah antri lagi dari belakang gitu atau gitu. Calo tiba-tiba selesai. Nggak ada 15 menit loh bos. Nggak seberapa lagi. Iya, biaya nggak seberapa lagi. Udah tuh langsung pulang. Masuk ini 20 setengah jam udah kita pulang dari Samsat. Ini Samsat aja ya, belum yang lain itu. Belum yang lain. Iya, kayak gitu. Oke Bang, menarik lagi nih. Tadi kan Abang ada bahas dari daerah-daerah lah ibaratnya banyak juga kejadian ya korupsi-korupsi kecil bahkan besar itu terjadi di daerah-daerah. Iya. Itu kalau dari tingkat kebocoran, Abang ada data atau bisa mengkalkulasi nggak berapa persen sih Bang kalau kebocoran dana di daerah-daerah itu seperti itu? Kemarin itu waktu SBY itu data yang terakhir saya ungkapkan itu daerah itu ya. Daerah sama Kementerian BUMN itu sesuai dengan pernyataannya Bapaknya Prabowo. Kebocoran APBN 30%. Tapi kemarin saya terakhir itu di atas 30. Udah tinggi sekali. Kayak gitu. Itu udah tinggi sekali ini kebocoran di tiap daerah itu. Di atas 30% lebih. Kayak gitu. Itu artinya apa? Artinya itu banyak proyek fiktif. Itu yang terjadi. Proyek fiktif ada. Ini banyak ini yang itu. Biasanya Kejati itu dulu itu waktu zaman SBY itu ya, zaman SBY ini, yang mereka kejar itu kalau masalah kesalahan administrasi enggak, gitu ya. Kesalahan administrasi atau pelayanan enggak, tapi mereka kejar itu proyek fiktif. Kayak gitu. Tapi sekarang ini kayaknya udah macam-macam. Mungkin para kejaksaan tuh ya kayak Kejati DKI kan baru Dinas Kebudayaan yang mereka sikat gitu kan. Disikat dijadikan tersangka, yang lainnya kan belum. Kayak gitu. Masih banyak gitu kan. Nah gitu. Kejati gitu. Kalau ke kepolisian kita kan nggak mengharap. Dosa kita mengharapkan kepolisian. Kayak gitu. Wah, itu dosa saya itu. Apalagi ngasih data ke kepolisian itu dosa kayak gitu. Kenapa tuh Bang? Ya lihat aja saya beberapa data saya itu kan nggak pernah ada yang ini, nggak ada yang beres kayak gitu, gitu-gituin aja gitu. Makanya kalau Kejati masih mendingan, kayak gitu, masih kita kasih 5 atau 3, nanti 1 bisa jalan. Kejaksaan itu masih enak kayak gitu, Berarti dari data yang Abang punya tuh, Abang ada kan kayak ibaratnya menginfokan lah instansi yang mau berwenang gitu ya. Ini kami ada data dugaan korupsi sekian, yang biasanya ditindaklanjuti, ternyata nggak semua ditindaklanjuti juga ya Bang? Iya, karena memang masalah anggaran juga sih. Jadi anggaran pemberantasan korupsi itu kan dibatasi juga, gitu. Kan ada itu. Kalau kita lihat di APBN ya atau di rencana anggaran tiap lembaga kayak KPK itu kejaksaan itu penyidikan berapa, penuntutan berapa, nanti sidang berapa, gitu. Nah tiba-tiba nanti masuk ke di sidang udah itu masuk ke banding gitu kan. Kejaksaan kadang nggak punya duit. kayak gitu karena nggak mereka rencanakan kayak gitu. Udah di sini aja kayak gitu. Tiba-tiba pengacaranya banding. Nah itu. Jadi mereka itu, tapi semua dikit-dikit. Dikit-dikit semua. Kayak kalau Kejari itu kalau nggak salah dulu ya, itu hanya 100 juta itu. Kayak gitu. Besar dong berarti Bang. Itu kecil lah. Untuk mencari data segitu itu kecil gitu ya. Kayak gitu. 100 juta itu gitu. Tapi sekarang udah naik kayaknya. Kayak gitu. KPK juga kita hitung kan berapa kasus yang dia iniin gitu kan. Enggak banyak-banyak juga kayak gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya anggaran untuk pemberantasan korupsi itu masih minim. Masih minim buat aparat kita. Ya gitu. Itu artinya pemerintah belum berminat gitu atau belum serius untuk pemberantasan korupsi karena anggarannya dikasih dikit kayak gitu. KPK itu nggak ada 1 triliun loh tiap tahun itu untuk pemberantasan itu Bang. Iya, mereka macam fokus riset juga. Nggak ada kayak gitu. Untung mereka nggak kayak Piga ya, marah-marah.
KPK untuk kayak tiga kayak gitu, anggarannya dikit gitu kan, udah dikasih anggaran dikit bukannya alhamdulillah gitu kan, dikerjain, lu belum kerja apa-apa udah ngamuk-ngamuk. Iya betul Bang. Itu KPK aja udah bertahun-tahun anggaran dia minim gitu kan, apalagi kejaksaan itu dikejar itu minim kerja ini anggarannya itu. Makanya di daerah itu jarang ada yang namanya pemberantasan korupsi. Lebih baik kejaksaan dapat yang namanya dikasih mobil dinas dari pemerintahan, dikasih gedung gitu kan, kantor kayak gitu. Itu pakai APBD semua. Bayangin aja lah, aparat hukum kita dikasih rumah, dikasih mobil kayak gitu kan, dibangun rumah, dibangun mobil, mau pemberantasan korupsi? Ya paling nanti mau. Tapi yang udah pensiun, mantan-mantan mereka sikat itu biasanya kayak gitu, kejaksaan mainnya gitu, pintar juga aku bilang. Yang penting ada yang terungkap ya Bang. Ada yang terungkap yang penting, karena ada anggaran soalnya. Itu ya itu yang terjadi. Kita dapat data juga nih Bang, catatan dari PPATK nih. Ini PPATK kan ada ungkap nilai transaksi korupsi. Ini 2024 aja Bang. Iya. Ini angkanya sampai 984 triliun. Itu 2024 aja tuh dari PPATK. 984 triliun. Oh, triliun ya. Oh iya. Oh, belum 1000 ya itu ya berarti ya. Iya belum. Hampir Bang. Itu 2004. 2024 aja ini Bang. Ya, berarti dari data PPATK itu masih belum banyak terungkap. Kayak gitu, belum terungkap oleh aparat hukum. Nah, mungkin dari sini bisa jalan. Data ini bisa dikasih transaksi siapa yang melakukan itu kan perbankan itu pasti. Perusahaan mana, orang mana. Nah, itu nanti dari orang itu bisa dilihat dia main di proyek apa. Kayak gitu. Dari situ bisa dibuka oleh aparat. Tapi soalnya kelihatannya antara aparat dan aparat nggak saling percaya. Jadi ada iya, saya lihatnya gitu, antara sektor itu nggak saling percaya gitu kan. PPATK itu datanya banyak gitu kan. Ya sama aja kayak mubazir buat yang buat PPATK dikasih sini gitu. Kayak audit BPK juga ya, Mak. Audit BPK itu juga rekomendasinya banyak. Yang ke kejaksaan ada, yang ini aja dikasih. Tapi ya itu kita nggak lihat jalan kayak gitu. Jadi ada data dari kepolisian, dari PPATK, dari auditor gitu kan, masuk ke aparat hukum. Aparat hukum mungkin nggak ngambil, dia ngambil yang lain gitu ya, kasih yang lain nih gitu loh. Atau kalau ini mau diambil, audit ini mau diambil, atau mau yang di PPATK mau ambil, tergantung kasus yang dia tangani, kayak gitu yang tangani gitu kan. Yang ini mah jarang ada sih, pernah ada. Tapi kasus-kasus yang tangani aparat hukum kita biasanya di luar lembaga auditor dengan PPATK. Kalau juga ada gitu kan, paling minta bantuan untuk ngaudit kerugian negaranya berapa. Kayak gitu, itu aja. Kerugian negara berapa, tolong dihitung kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Jadi antara sektor aja udah saling mencurigakan. Ada rasa tidak percaya. Hanya percaya, itu yang terjadi. Kayak gitu loh. Gitu. Itu yang terjadi di dalam pemberantasan korupsi kita. Kayak gitu. Anggaran udah kecil, udah minim, antara aparat aja nggak saling percaya. Kayak gitu. Jadi yang namanya pemberantasan korupsi ya hanya sebuah lipstick gitu aja. Gitu. Ada pembatasan juga tadi, dengan adanya pembatasan dana juga tadi, berarti kan ada kasus ibaratnya yang dipilih gitu Bang. Iya, harus ada kasus yang dipilih kayak gitu. Yang ada duitnya ya. Maksudnya duitnya banyak gitu. Iya, banyak. Yang rame juga tuh yang korupsi minyak itu sawit. Iya. Itu dipajang. Iya. Wah, itu jumlahnya. Kebayang nggak tuh Bang jumlah uang ratusan 11 triliunan itu bagaimana itu ya? Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sawit, tapi timnya berhenti ya. Timnya itu lebih gede itu betul ya. Itu kenapa berhenti gitu kan? Sawit mungkin nggak ada backingnya nih. Habis dia gitu. Gitu kan. Gitu kalau timah langsung kejaksaan kayaknya diem. Pertamina juga ntar lagi juga diem. Kejaksaan diem, nggak berani dia. Gitu. Ini kan tapi kan statusnya udah penetapan tersangka juga nih Bang yang Pertamina. Apakah kira-kira menurut Bang Ucok bakal dipanjangin lagi nih Bang, ataukah kira-kira kejaksaan bakal ngelirik yang lain nih, ada kasus-kasus lain? Ya harusnya melirik yang lain, kayak gitu.
Tapi kelihatannya udah lebih dari berapa bulan ini, gitu kan? Masa penanganan ini itu hampir setengah tahun gitu kan? Baru saat ini mau dibawa ke penuntutan gitu kan? Nggak masuk akal gitu. Jadi selama ini ngapain kejaksaan itu? Apa yang mereka hitung? Kayak gitu kan? Kenapa baru sekarang? 3 bulan 2 bulan aja udah cukup, bos. Truk masuk ke pengadilan gitu kan? Nah, untuk apa? Nah, kalau mau dikembangkan, ini dikembangkan, ini yang lain masuk ke pengadilan gitu kan? Nah, di sini juga harus dari yang mengembangkan ini juga harus ada analisis, juga harus ada tersangka lain. Di pengadilan juga harus ada tersangka lain. Harusnya kayak gitu. Jangan jangan terlalu lama. Memegang kasus itu jangan terlalu lama. Itu bisa masuk angin kok soalnya. Itu angin banyak sana. Angin duduk ada. Angin seger. Ya. Ada seger ada kayak gitu. Mungkin ada angin seger mulu. Iya. Bang Ucok, cerita dikit dong Bang Ucok. Ada nggak pengalaman Bang Ucok yang menarik ini dibagi ke kita selama mengawal satu kasus gitu Bang? Ada nggak kira-kira yang akhirnya wah ini dari data yang kita punya ternyata diproses dan jadi gol gitu ada tersangkanya. Gimana tuh Bang? Kasus pertama itu KPU dulu. Waktu saya dulu di Pitra itu. Seharusnya kita itu dapat duit itu, penghargaan dari itu ya, KPK itu. Itu kasus pertama itu kita yang ngangkat itu. Di KPU itu. Di KPK itu. KPK itu belum ada kasus waktu itu. Kita naikkan gitu kan. Kita kasih, malah kita diserang. Dipanggil sama ini di kepolisian. Kalau nggak salah Polda Metro Jaya. Dipanggil itu karena masalah penghinaan terhadap pejabat negara waktu itu. Itu dipanggil kita gitu. Untung ada KPK. KPK nyuratin Polda bahwa kasus ini lagi ditangani. Nah, itu jadi tersangkanya ada, ini ada, udah jadi itu kayak gitu. Itu pertama itu kayak gitu. Itu jadi momen bersejarah juga buat Bang Ucok. Iya, itu masih ingat kita itu kayak gitu. Bagaimana kita kerjanya kayak gitu kan, bagaimana diintimidasi kayak gitu. Udah santai aja, udah. Yang intimidasi ya apa sendiri kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah itu Bang, intimidasi itu Bang. Dalam Abang mengungkap suatu kasus kan Abang selalu punya basis data itu. Iya. Itu kan kalau dibilang soal intimidasi itu pernah dapat intimidasi atau perlakuan seperti yang apa Bang yang tidak mengenakan gitu untuk Abang? Yang ada beberapa lembaga kayak gitu ya, beda-beda intimidasinya. Kalau saya mengkritik yang namanya Kementerian Pertahanan gitu ya, itu pasti diikutin oleh para prajurit di belakang. Gitu loh, kemana gua diikutin terus kayak itu. Tapi saya diam aja kayak gitu. Mereka kan nggak tahu apa-apa, diikutin kayak gitu. Nah, gitu. Tapi yang parahnya itu adalah ini agak irasional, kayak gitu ya, irasional. Irasionalnya begini, kalau kita ngangkat kasus kayak gitu ya, misalnya ada teman saya nih, koordinator juga namanya Jajang, dia itu nggak mau ngangkat kasus orang NU. Kenapa? Gue bilang, wah orang NU bang, katanya nggak mau ketemu. Nanti santetnya datang katanya. Kayak gitu. Kalau Muhammadiyah nggak tahu santet, nggak ya kayak gituan nggak ada kan gitu. Oh sikat apa dia berani. Nah, itu. Jadi hati-hati juga. Jadi irasional juga ada dikirim ke kita. Oh, termasuk itu juga Bang. Wah, banyak bos. Mau mati dipaten juga ada. Gua orang yang selama ini nggak percaya gitu kok jadi begini. Orang Batak yang rasional begitu. Tiba-tiba terasa bos. Terasa banget. Gitu. Dan gua cerita sama teman-teman yang mengalami benar gitu. Oh iya. Ada tuh santet itu cok katanya. Masih belum percaya gua sampai hari ini. Gak percaya santet gua bilang. Itu biasa aja gitu. Kayak gitu ya itu. Itu namanya santet katanya. Tapi gua nggak percaya dengan kayak gituan. Kayak gitu. Lu mau santet mau apa gua nggak percaya kayak gituan. Kayak gitu. Itu. Ya itu dikirimin semua. Semua ada. Dari aparat ada, dari dari dukun-dukun gitu ada kayak gitu, itu ada semua pasti kayak gitu kayak gitu. Tapi gua nggak percaya sampai biarin aja gitu. Unik juga Bang ya. Unik kayak gitu kayak itu yang terjadi memang ini kita. Makanya banyak aktivis anti korupsi itu nggak kuat. Nggak kuatnya itu bukan masalah mereka nggak punya data atau apa,
memang perlawanan baliknya itu, perlawanan balik kepada kita itu tuh memang mematikan kita kayak gitu. Itu yang terjadi kayak gitu. Jadi memang harus kuat fisik dan mental dan jiwa juga bang. Iya harus memang betul. Udah kita ini nyawa kita itu udah harus diberikan kepada Allah udah. Kayak gitu. Bukan kepada mereka kayak gitu. Udah pada Tuhan aja. Serahkan pada Tuhan udah. Pokoknya kita jalanin aja. Pokoknya kita nggak punya kepentingan apapun. Itu aja yang penting. Kayak gitu. Kamu berantas korupsi terus-terusan. Pokoknya kamu jangan terima duit apapun. Jangan terus. Selamat. Kalau kamu terima duit gitu kan, masih nyerang. Wah itu pekerjaan udah selesai itu udah. Nyawamu udah selesai kayak gitu loh. Jadi taruhan juga bang ya, Wak, ya? Iya, diwakafkan namanya. Nyawa kita diwakafkan. Baik nih, menarik sebenarnya perbincangan Bang Ucok, tapi kan waktu Bang Ucok padat banget nih. Ini aja kita ibaratnya minta tolong Bang Ucok untuk hadir ke sini banget nih. Ini ada penutup nggak dari Bang Ucok kira-kira harapan Bang Ucok nih pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo ini ke depan bagaimana Bang? Iya, kalau menurut saya pemberantasan korupsi ke depan itu harusnya serius ya dilakukan ya dengan melibatkan masyarakat kayak gitu. Kalau pemberantasan korupsi itu hanya Kejagung, KPK, kepolisian, itu hanya keberhasilan individual aja, bukan keberhasilan Prabowo sebagai presiden. Tapi kalau Prabowo ingin berhasil, ya harus dilibatkan semua sektor, semua sektor. Jadi masyarakat bisa ngawasi Kejagung, bisa ngawasi KPK. Yang selama ini kan Kejagung yang ngawasi kita. Kejagung yang apakah hukum lah yang melakukan ini penyadapan kayak gitu. Tiba-tiba udah sadap itu kan kayak gitu. Sampai kita koruptor, kita hanya kritik lembaga mereka, kita disadap. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Itu harusnya kita yang ngawasi mereka, bukan kita yang diawasi. Sekarang ini kita yang diawasi. Iya itu. Ini menarik lagi nih. Walaupun udah penutup tapi ada kalimat menarik tuh Bang, penyadapan itu kan lagi rame juga Bang. Bagaimana Bang sebagai rakyat sipil, masyarakat sipil kalau iya, makanya kalau kayak gini besok ini kan udah MOU nih ya, Kejagung sama provider itu ya. Provider gitu. Besok itu kartu-kartu provider itu nggak laku. Kita lebih baik beli di apa? Beli di media sosial gitu ya, belanja di media sosial. Kartu dari Rusia kayak Inggris kayak gitu. Kalau kata temen gua, itu pakai aja kartu yang dari luar. Kenapa? Gua bilang kan sama aja bisa disadap. Ya kan kalau mereka nyadap kan minimal harus satu pintu mereka lewati coklat aja. Bikin mereka susah kayak gitu. Karena kita punya beberapa waktu untuk mengelak dari mana gitu. Iya. Itu kayak gitu. Terima kasih banyak Bang Ucok buat waktunya. Udah main ke kita gitu. Sip. Ya baik pemirsa Kacamata Channel, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat selalu, semoga Allah selalu melindungi kita semua dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.